Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys ya, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel Rahmat Pun, channelnya orang Kota Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Jadi di video kali ini ya, ini sangat masih viral juga guys ya, masih boomingnya ya, masalah film bid'ah ini guys ya, yang mana sangat banyak ya pro dan kontranya ya. Artinya ada yang setuju ataupun melihat film ini sangat bermanfaat sekali nih guys ya. Ada banyak pelajaran yang terkandung di dalam film bid'ah ini ya. Sehingga membuat orang itu menganggap bahwa film ini nih banyak pelajaran yang didapat guys ya, supaya kita terhindar daripada ajaran-ajaran sesat lainnya gitu guys ya. Tetapi dan ada juga nih yang kontra ya terhadap film ini, bahwa mengatakan bahwa di sini dengan adanya film ini membuatkan bisa dikatakan menghina lah istilahnya para ulama yang bersorban, yang membuat tongkat dan membawa tasbih seperti itu ya, sehingga orang itu takut untuk berpakaian seperti ulama itu ya. Jadi macam-macam pro kontranya. Jadi di video kali ini ya, maka teman-teman semuanya boleh tonton sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham guys ya. Di video kali ini kita akan melihat bagaimanakah komentar ataupun reaksi dari ustadz ataupun orang-orang yang pro terhadap film ini dan kontra terhadap film ini guys ya. Jadi buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like, dan komentar. Jom kita tengok videonya satu persatu guys. Yang ini kita tengok dulu video yang pro lah terhadap film bid'ah ini guys. Oke, kita langsung tengok videonya. Oke, kita tengok guys. Yang dibuat oleh seorang pengarah, Erma Fatimah. Ini saya nak bagi kredit pada beliau. Ramai orang marah dekat dia. Tapi hakikat ini dari Ustaz Rizal Azizan ya guys ya. Oke, kita tengok dulu, kita ulang lagi guys ya. Ada satu film yang dibuat oleh seorang pengarah, Erma Fatimah. Ini saya nak bagi kredit pada beliau. Ramai orang marah dekat dia. Tapi hakikatnya ada tak watak-watak yang seperti itu di dalam dunia realiti ni? Guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk mengaut keuntungan, guru-guru yang memperalatkan anak murid untuk memenuhi nafsu serakah. Ramai orang marah. Oke, di sini guys bahwa dijelaskan dari Ustaz Rizal Azizan ini guys, bahwa banyak sekali ya orang-orang marah ya terhadap film ini. Ya kan, dia tidak setuju lah istilahnya dengan film ini ya, bid'ah ini. Tetapi ternyata ya di situ bahwa banyak sekali di muka bumi ini ya, bukan hanya istilahnya, saya pun juga tidak tahu kalau di Malaysia, tapi setahu saya juga guys bahwa di video saya yang lalu ya itu ada komentar dari subscriber guys ya, bahwa mengatakan ini diangkat dari kisah nyata di Malaysia, seperti itu ya guys ya. Mungkin korang boleh tambahkan juga di kolom komentar guys. Jadi seperti itu guys ya. Kalau kita tengok komentar dari Ustadz Rizal Azizan ini guys ya, bahwa banyak orang marah terhadap film ini, tetapi ternyata ini adalah reality yang di lapangan, bahwa banyak nih seperti ini gitu guys ya. Oke, kita lanjut guys. Erma Fatimah menjatuhkan maruah ahli agama. Menjatuhkan ya maruah ahli agama gitu guys ya. Banyak orang yang tidak setuju. Nah, jadi kita lanjut ya. Menghina para habib. Siapa nak rasa terhina? Oke. Mesej ini yang kita akan sebut pada tuan-tuan, bahawa adanya golongan yang bertopengkan agama, bertopengkan jubah serban, kononnya wakil Allah, kononnya wakil Rasulullah, dan watak-watak seperti kalso. Ada dalam dunia realiti, sanggup meninggalkan suami, sanggup bercerai untuk mempertahankan tok guru. Jangan main walik. Kita nak ajar tidak ada orang yang maksum. Perkataan guru tak sama dengan perkataan Allah dan Rasul. Itu sebab itu kita tentang golongan yang duk bermimpi kononnya Rasulullah hadir dalam majlis. Oke, ini banyak sekali guys. Kalau masalah apa yang diucapkan dari Ustadz beliau ini ya, bahwa di Indonesia sangat banyak ya istilahnya orang-orang yang taklid buta lah istilahnya guys ya, bahwa apapun dilakukan gitu guys ya, asalkan nih ya apa yang sesuai diarahkan oleh gurunya ya, sesuai di film ini juga guys ya.
bahwa seperti itu guys ya. Oke, next ya. Kononnya bertemu dengan Rasulullah. Apalagi ini? Kononnya Rasulullah hadir dalam majlis mereka. Ni Walid dua abang ni, dia Walid kata apa? Semua apa yang disebut dalam filem Erma Fatimah itu yang berlaku dalam realiti. Memang ada menyerahkan tubuh kepada guru. Kononnya apa? Kononnya untuk membersihkan diri, untuk menyuci, memang ada. Allahu Akbar. Jadi seperti itu guys ya. Banyak orang yang tidak setuju dengan film ini, yang mengatakan menghina ulama, menghina pakaian ulama begitu guys ya. Padahal kalau kita tahu ya, pakaian ulama takwa ini ya belum tentu orang berpakaian sorban, orang yang berpakaian seperti ulama, seperti ustadz itu guys ya, bahwa semua ajaran yang dia sampaikan itu benar ya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak nih orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam gitu guys ya. Supaya apa? Supaya orang percaya ya dan meyakini bahwa itulah ajaran yang benar, artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Seperti itu guys. Padahal isinya adalah itu memanfaatkan agama ini, ya, simbol agama ini sebagai untuk keuntungannya pribadi maupun untuk menyesatkan umat itu guys ya. Sangat berbahaya sekali. Dan kali ini kita lihat lagi komentar dari Ustadz ataupun Habib ya yang ada di Indonesia guys ya. Sekarang ini lagi viral ini, menyerupai Walid ini. Ini sekarang banyak penghinaan ini. Walid nak mau nah. Memang sing paling memframingkan ya wong Indonesia, sepurane saya kata. Karena kenapa? Kalau di negeri mereka tidak ada yang memframing itu. Sekarang yang memframing ya, sehingga dibuat kejelekan dengan pakaian-pakaian ulama ya. Kebanyakannya yang paling viral apa? Ini kita ini, nah, apalagi dengan orang-orang yang memang nggak senang dengan simbol-simbolnya ulama ya, yang aslinya antum senang dengan mu'anasah tadi seperti keterangan Nabi Abdurrahman, akhirnya nggak senang lagi. Wah, aku isirnya kelambi ulama, kelambi putih-putih, kok dikira Walid aku ini. Nah, itu memang sengaja. Bahwa di penjelasan dari Habib ini ya, ataupun Ustadz ya dari Indonesia yang mengatakan bahwa ada oknum-oknum ya seperti itu yang membuatkan film ini ataupun simbol-simbol ataupun tidak suka terhadap simbol-simbol agama, simbol-simbol ustadz lah seperti itu guys ya, baik itu bersorban maupun seperti ulama begitu guys ya, sehingga membuat pendapat beliau ini membuat orang-orang itu takut ataupun berarti dalam film ini mengatakan menghina lah istilahnya simbol-simbol keagamaan gitu guys ya, khususnya ustadz segala macam, sehingga tidak setuju dengan film ini gitu guys ya. Oke, kita next ya. Mungkin ada niat produser filmnya memang niat untuk ada memang ajaran-ajaran seperti itu ya, tapi lain sisi memang ada orang yang pengen menjatuhkan simbol-simbolnya ulama. Berarti maksudnya adalah mungkin film bid'ah ini ya tujuan produsernya baik guys ya, tetapi mungkin ada simbol-simbol ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan ini untuk untuk menjatuhkan para ulama begitu guys ya. Itu menurut beliau. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Boleh komen saja di kolom komentar guys ya. Bahwa di sini banyak pro kontra sekali guys ya. Ada yang setuju, ada yang tidak terhadap film bid'ah ini. Tapi menurut saya pribadi ya sangat bagus sekali guys ya film bid'ah ini. Yang mana dalam isinya itu sangat memberikan contoh ya bahwa jangan ikut ya guru-guru seperti apa yang digambarkan dalam film itu tersebut ya guys ya. Apalagi kita walaupun kita menganggap itu guru, lalu kita ikut apa yang dia katakan ya, tanpa kita menapis lagi bahwa apa sih yang diajarkannya itu sesuai dengan Al-Quran ataupun sesuai dengan sunnah atau tidak gitu guys ya, sehingga mengikut apa semua yang dianjurkan ataupun disuruh oleh guru tersebut, mursyid tersebut guys ya. Dan di sini sangat banyak pelajaran sekali di film bid'ah ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Film Walid katanya menyesatkan dan mencemarkan ulama. Tunggu, ulama yang mana nih? Yang ini. Tengok nih boy, ajaran ini bukan ada di film saja. Biasanya pelaku itu terganggu jika kebobrokan ajarannya terbongkar. Ini
nyata di Indonesia. Ya, ini bukan mengada-ngada guys ya. Ini nyata banget di Indonesia kejadiannya. Sesuai dengan film bid'ah ini guys ya. Wah, keren ya. Artinya sangat luar biasa ini guys ya. Artinya orang-orang yang memang merasa tersinggung dengan film bid'ah ini ya, bisa jadi orang tersebut adalah pelakunya. Bahwa banyak nih komentar-komentar dari subscriber ataupun netizen Malaysia ya mengatakan dia yang makan cabai maka dia yang akan dia yang makan cili ya ataupun cabai maka dia yang akan merasa pedasnya. Tuh seperti itu ya komentarnya. Artinya orang-orang yang tersinggung itu mungkin itulah adalah pelaku tersebut ya sesuai dengan film bid'ah ini guys ya. Oke, next ya. Takut pengikutnya sadar dari ajaran zikir goyang-goyang sendiri, pengkultusan ulama yang dianggap wali, hingga ajaran akidah yang menyimpang tentang pernikahan. Semua ini terbongkar kesesatannya dalam film tersebut. Walau memang tak membenarkan tentang adanya pemeran yang bukan mahram berperan dalam satu adegan. Namun cerita film ini membuat beberapa ormas dan golongan tersinggung karena terafiliasi satu golongan dengan Walid. Merujuk dari kisah nyata, film ini menyadarkan kita bahwa ternyata ada ajaran yang menjual agama hanya untuk keuntungan semata. Dan hal ini menyadarkan kita agar berhati-hati memilih guru dari akidahnya, ajarannya, atau golongannya walaupun outfitnya Islami, namun menebarkan ajaran yang menyesati. Sudah sadar belum? Kira-kira kalau di Indonesia si Walid ini berasal dari tarekat dan golongan mana ya? Oke, mungkin teman-teman ya boleh komen saja di kolom komentar ya bahwa di sini sangat banyak sekali pro dan kontranya terhadap film Walid ini ataupun film bid'ah ini guys ya. Oke, selanjutnya kita tengok lagi bagaimana komentar Ustadz ya. Ini Ustadz adalah dari Indonesia. Mungkin ini adalah Ustadz dari Aceh atau apa guys ya. Boleh kita tengok langsung komentar beliau. Bagaimana pendapat Ustaz dengan filem bid'ah yang ditayangkan dari Malaysia yang lagi viral? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kita tak nafikan bahawa setiap golongan pasti ada oknum-oknum yang tak elok. Dari golongan ahli agama pun ada yang tak elok. Daripada orang awam pun juga ada yang tak elok. Yang ada yang baik dan ada yang tak baik. Cuma orang yang tak baik daripada penunggang-penunggang agama itu jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat daripada penjahat-penjahat dunia. Kerana penjahat dunia dah jelas penjahat agama ini lebih berbahaya. Sebenarnya betul ya apa yang dijelaskan oleh ini adalah Ustadz Dr. Muammar Ma'ruf MA guys ya, bahwa ini adalah Ustadz dari Indonesia, mungkin ini dari Aceh ya guys ya, bahwa mengatakan banyak sekali istilahnya penunggang agama ini ya, apalagi kalau memang dia dari misalnya dia preman, penjahat segala macam, mungkin orang tuh tahu bahwa dia adalah penjahat gitu guys ya. Tetapi kalau sudah menggunakan pakaian ulama begitu guys ya, sehingga membuat orang itu percaya, sehingga inilah yang dikatakan oleh Ustadz ini adalah penunggang agama. Dia menjual supaya orang percaya tadi, sehingga mengikut apa yang dia ajarkan seperti itu, walaupun salah pun tetap diikuti gitu guys ya. Oke, kita next ya. Filem bid'ah ini sangat baik untuk mencerdikkan, membuka minda umat supaya dia tahu mana satu ajaran yang baik dan yang tak baik. Kata orang Malaysia, ni kan video-video Malaysia kan, kata orang Malaysia, siapa yang makan cili dia akan rasa pedas. Ya, betul, oleh sebab itu biasanya orang-orang yang akan menentang yang kontra adalah orang yang merasa kalau filem tersebut terkena pada batang hidungnya. Oke, betul ya. Bisa jadi orang-orang yang memang banyak komentar ataupun yang tidak setuju dengan film ini ya, bisa jadi orang tersebutlah yang pelakunya ya. Artinya dia tidak mau ya amalan-amalan yang dia lakukan itu ya, yang di dalam film bid'ah ini terbongkar begitu guys ya, dengan adanya film bid'ah ini. Artinya ini menurut saya sangat bagus sekali film bid'ah ini, membuat orang itu terbuka pikirannya gitu guys ya, bahwa berhati-hati dalam memilih guru, berhati-hati dalam memilih ustadz, kiai begitu guys ya. Jangan sampai kita mengikut saja apa yang diajarkannya ya, walaupun kita tengok dia bersorban segala macam, itu artinya tidak menjamin bahwa apa yang disampaikannya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah begitu guys ya. Oke, next ya. Filem ini sangat bagus kerana mencerdikkan umat, membuka minda orang. Jemaah tahu filmnya? Tak. Jemaah asyik tengok Quran je. Tak pernah tengok sosmed dah. Ceritanya seperti ini. Saya tak menonton pula, cuma ada terbuka teranu juga. Potongan-potongan video tu ada. Dia ceritanya seorang tuan guru yang bebas untuk menikah batin dengan jemaah dia. Saya nak awak boleh? Saya nak awak boleh? Main pilih-pilih, main cus gitu je. Lepas tu nikah batin. Itu bukan nikah batin, itu zina. Atau saya dinikahkan Allah dengan engkau. Sejak bila? Tak ada wali suka hati dia.
atau nanti basuh kaki guru diminum, dibasuhkan ke muka atau semisalnya. Ini semuanya ajaran-ajaran sesat. Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Berarti Ustaz beliau ini ya mengatakan bahwa film daripada bidah ini ya buatan Malaysia ini, masya Allah terbaik ya guys ya. Artinya banyak sekali manfaatnya begitu guys ya, sebagai membuka minda orang ya, membuka pikiran orang tersebut ya, jangan sampai mengikut ya ajaran-ajaran sesat seperti ini, karena itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap akidah kita gitu guys ya. Apalagi sampai menyerahkan anak perempuan kita misalnya seperti itu, dan melakukan zina ya, padahal dalam alasan ini ketaatan kepada guru, padahal itu adalah perilaku zina. Nauzubillah min zalik guys ya. Dan kita tengok lagi guys ya, bagaimana komentar dari Ustadz ya Abdul Somad guys ya. Oke, kita lihat videonya. Oke. Walid nak Dewi boleh. Oke. Ini yang viral sekali ya kata-kata ini ya. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Oke, kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Tidak tersinggung, Masya Allah. Saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Masya Allah. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat, tak pernah. Saya tak pernah WA dengan jamaah, tak pernah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Insyaallah. Jadi yang tersinggung berarti pelakunya ya. Ya betul. Kejahatan seksual. Masya Allah. Itulah tadi guys ya, banyak sekali orang-orang pro ya, baik itu ustadz, baik itu kiai, banyak sekali yang pro dan kontra terhadap film ini. Bagaimana pandangan teman-teman ya? Apakah pro terhadap film bid'ah ini ya, ataupun tidak setuju dengan film bid'ah ini? Boleh komen saja di kolom komentar guys. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, membuka pandangan kita juga guys ya. Bagaimana kita ini bisa benar-benar nih memilih guru itu dengan baik ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak kita memilih asal-asalan begitu guys ya. Kalau kita tengok dia berpakaian seperti ulama lalu kita percaya segala macam, itu sangat kita harus paham dulu lah apa sih yang diajarkannya gitu guys ya, dan apa sih yang disampaikannya, apakah sesuai dengan Al-Quran maupun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga kita tidak ikut-ikut saja gitu guys ya. Dan itu sangat berbahaya bagi akidah kita ya. Jangan sampai kita itu terjerumus daripada hal-hal yang memang sesat ya gitu guys ya, ataupun kesesatan yang nyata begitu guys ya. Semoga film ini juga terbaik menurut saya guys ya. Sebagai orang Indonesia, saya sangat apresiasi sangat luar biasa terhadap film bid'ah ini yang sangat membuka dan mengedukasi banyak sekali rakyat, khususnya rakyat Indonesia, karena filmnya sangat viral sekali ya, banyak sekali peminatnya dari Indonesia seperti itu guys ya. Oke, begitulah video hari ini. Bagaimana pandangan teman-teman ya, komen saja di kolom komentar. Mungkin ada tambahan atau segala macam, komen saja di bawah guys ya. Itu dulu video ini, bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.